Fungsi kuadrat. Ya, mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara fungsi kuadrat dengan persamaan kuadrat? Ya, perbedaannya itu yang paling mendasar itu di awalannya saja. Ya, kalau untuk persamaan kuadrat itu kan bentuk umumnya sama dengan begini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Atau nolnya kita pindah ke depan saja. Berarti 0 sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, itu kalau persamaan kuadrat. Nah, sedangkan fungsi kuadrat, dia sama dengan ini. Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, lihat awalannya. Ini ada awalan Y. Y atau sama dengan fungsi yang memetakan X. Atau ditulis Fx. Berarti awalannya ini. Y sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini fungsi kuadrat. Nah, syaratnya sama dengan persamaan kuadrat, di mana A, B, C-nya itu anggota bilangan real, sedangkan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena jikalau A-nya sama dengan 0, maka ini merupakan fungsi linier. Untuk subtopik fungsi kuadrat kali ini, kita lebih ditekankan bagaimana cara menentukan ataupun bisa dikatakan menggambar grafik daripada fungsi kuadrat ini. Nah, jadi ada kata menggambar. Jadi kalau dikatakan menggambar, berarti sediakanlah penggarismu, ya. Karena kita akan menggambar. Oke, sebelum menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus tahu terlebih dahulu sifat-sifat daripada grafik fungsi kuadratnya, supaya nanti gampang dalam hal menggambarnya, ya. Oke. Ya, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk bentuk daripada grafik fungsi kuadrat itu, dia bentuknya seperti parabola. Tahu parabola? Pernah lihat parabola? Pernah toh? Yang nggak pernah lihat parabola berarti saya anggap itu orangnya kolot, ya. Masa sama parabola aja pun nggak tahu bentuknya bagaimana. Oke, jadi semuanya sudah tahu, ya. Ya, parabola itu bentuknya seperti ini. Yang garis merah yang saya buat ini, ya. Nah, ini. Nah, di sini berdasarkan nilai A, dan D-nya. Atau A itu adalah ini, koefisien daripada X pangkat 2. Sedangkan D itu adalah diskriminan. Yang rumusnya ini, B kuadrat sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Itu dia diskriminannya. Nah, kita lihat dari grafik, kita masukkan ke dalam koordinat kartesius. Sifat yang pertama, lihat bentuk parabolanya. Ini ada sumbu X, ini sumbu Y. Parabolanya memotong. Tapi terlebih dahulu ini dulu, lihat, ya. Jika A-nya lebih besar dari 0 dan D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya bentuknya seperti ini. Coba perhatikan. Iya, grafiknya memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda, yaitu titik X1 dan titik X2. Nah, itu dia. Jikalau A-nya lebih besar 0, D-nya juga lebih besar dari 0. Kemudian yang kedua, jika A-nya lebih besar dari 0 dan diskriminannya itu sama dengan 0, maka grafiknya bentuknya seperti ini. Grafiknya memotong, ini kurang, ya, saya tulis saja. Grafiknya memotong sumbu X di satu titik. Ini dia titiknya. Nah, sebenarnya ini ada 2 nilai X-nya, tapi karena dia berimpit, jadi
1. Makanya disebut X1 sama dengan X2. Nah, itu dia jika A-nya lebih besar dari 0 dan diskriminannya atau D-nya sama dengan 0. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, coba lihat yang ketiga. Yang ketiga, jika A-nya lebih besar dari 0, D-nya lebih kecil dari 0. Maka bentuknya seperti ini. Lihat. Parabolanya tidak memotong sumbu X dan tidak memotong sumbu Y. Nah, itu dia ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini sebut juga dengan definitif positif ya. Disebut juga ini namanya, ini ya. Ini saya buat definite positif. Grafik yang seperti ini disebut dia dengan definite positif. Oke, kita lanjut. Grafik yang keempat. Jika A-nya lebih kecil dari 0. Lihat. Yang tadi semuanya A-nya lebih besar 0. Sekarang A-nya lebih kecil dari 0. D-nya lebih besar dari 0. Maka grafiknya. Coba. Lihat. Memotong sumbu X di 2 titik. Yaitu titik X1 dengan titik X2. Nah, perbedaannya bagaimana? Kalau tadi yang sifat pertama itu grafiknya terbuka ke atas, sedangkan sifat yang keempat grafiknya terbuka ke bawah. Itu dia perbedaannya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut sifat yang kelima. Nah, ini sifat yang kelima. Coba perhatikanlah. Sifat kelima. Ini. Jika A-nya lebih kecil dari 0, D-nya sama dengan 0, maka grafiknya terbuka ke bawah dan memotong sumbu X di satu titik. X1 sama dengan X2. Hampir sama dengan sifat yang kedua tadi ya. Cuma bedanya ini grafiknya terbuka ke bawah. Nah, sifat yang keenam yang terakhir. Jika A-nya lebih kecil 0, diskriminannya lebih kecil dari 0, maka grafiknya tidak memotong sama sekali sumbu X maupun sumbu Y. Atau bisa juga ini disebut dengan definite negatif. Iya. Bisa diterima nak? Untuk keenam sifat ini bisa diterima? Bisa ya? Oke, supaya lebih gampang kamu pahami, lihat ya. Lihat grafiknya. Sifat pertama 2, 3, A-nya lebih besar dari 0. Sedangkan sifat 4, 5, 6, A-nya lebih kecil dari 0. Oke. Ini Bapak buat rangkuman ataupun kesimpulan supaya gampang kamu mengerjakan ataupun mengingat jikalau bentuknya seperti ini. Nah, coba lihat ya. Buatkan di sini. Supaya gampang kamu mengingat. Ini catatan saja. Supaya bisa diingat ya. Nah, jika A-nya tahu A ya? Koefisien daripada X pangkat 2 tadi. Jika A-nya itu bernilai positif atau lebih besar dari 0, maka grafiknya tersenyum. Ini Bapak buat tambahannya. Sebenarnya ini matanya nggak ada ini, tapi supaya gampang saja. Jadi jikalau A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya tersenyum atau terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya sedih. Nih, saya buat matanya. Grafiknya
buka ke bawah. Atau supaya gampang mengingat begini saja. Anggap A ini adalah dompet. Jikalau kamu punya dompet nilainya positif, atau dompetmu berisi uang yang banyak, ya, positif identik dengan banyak, maka kamu akan jadi senang atau tersenyum. Sebaliknya, kalau isi dompetmu itu sedikit ataupun negatif, maka kau akan sedih. Gambarnya seperti ini. Bisa enak ya? Bisa terima? Bisa. Untuk sifat-sifat saya anggap bisa diterima. Oke, sekian. Kita lanjut ke bagian yang kedua. Menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini yang paling inti dari materi kita ya. Untuk subtopik fungsi kuadrat. Nah, berarti siap-siaplah penggaris. Karena kita akan menggambar. Oke? Iya. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat, kita harus tahu dulu langkah-langkahnya itu seperti apa. Ya. Jadi jangan asal langsung gambar tapi nggak tahu langkahnya. Jadi harus dipahami dulu langkah-langkahnya. Oke? Ya, adapun langkah-langkah daripada menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada 4 langkah. Ya. Langkah yang pertama, ya ini tentunya kita gambarkan nanti dalam koordinat kartesius ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, langkah yang pertama, coba perhatikan. Nah, yang pertama itu menentukan titik potong dengan sumbu X. Kalau dikatakan memotong sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, Y-nya sama dengan 0. Ini kita simpan. Ini rumus yang pertama, kita pakai nanti. Y sama dengan 0. Oke, kita lanjut yang kedua. Menentukan titik potong dengan sumbu Y. Itu sama aja dengan X-nya sama dengan 0. Rumus yang kedua. Kemudian yang ketiga, menentukan persamaan sumbu simetri. Nah, nanti Bapak akan jelaskan sumbu simetri itu seperti apa. Nah, rumusnya begini. X sama dengan minus B per 2A ya. Dan langkah yang keempat, yang terakhir itu adalah menentukan koordinat titik puncak atau titik ekstrim, atau juga disebut dengan titik balik. Nah, rumusnya ini. Silakan catatnya ya. E sama dengan, nah ini titik baliknya, E ya, atau titik ekstrim. Minus B per 2A, minus D per 4A. Nah, ini dia titik puncaknya, titik ekstrimnya. Kalau dikatakan titik puncak berarti dia ada di puncak. Nah, nanti kita kerjakan dalam gambar supaya lebih paham maksud daripada langkah-langkahnya ini. Oke? Ya, supaya lebih dipahami, ini saya buatkan contoh. Ya. Gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Ya, kita jawab bersama dengan mengikuti langkah-langkah yang sudah ada. Ya. Oke, kita jawab. Kita kerjakan dari langkah yang pertama, yaitu apa? Iya, menentukan titik potong dengan sumbu X. Bapak singkat saja. Titik potong itu sama dengan tipot dengan sumbu X. Iya. Tipot ada titik potong dengan sumbu X. Itu sama dengan bagaimana? Y-nya sama dengan 0. Artinya apa? Lihat, persamaannya kan begini. Fungsi kuadratnya kan begini. Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Iya. Maka ya. Maka bagaimana ini? Maka Y-nya kan sama dengan 0, berarti Y-nya disubstitusi jadi 0. X kuadrat kurang 4X kurang 5. Lihat bentuknya nak. Kalau udah bentuknya seperti ini berarti kita mengarah kepada yang namanya persamaan kuadrat. Kita mencari nilai X-nya, mencari akar-akarnya. Kita gunakan
cara yang mana? Ada 3 cara kemarin yang sudah kita pelajari. Terserah. Ada cara memfaktorkan, melengkapkan dengan bentuk kuadrat sempurna. Ketiga dengan rumus ABC. Ya, kita gunakan yang lebih sederhana aja, karena saya lihat ini akar-akarnya juga sederhana. Jadi kita faktorkan saja. Kita buat cara memfaktorkan. Nah, coba perhatikan nak. Gimana cara memfaktorkannya? Masih ingat kan? Lihat. A-nya kau kalikan dengan C. A kalikan dengan C. C-nya berapa? Minus 5. Berarti A-nya 1 kali minus 5. 1 kali minus 5 sama dengan berapa nak? Minus 5. Berarti cari dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya minus 5 dan jika dijumlahkan hasilnya minus 4. Iya. Berapa itu nak? Berapa? Positif 5 dengan 1. Positif atau minus? Iya, minus 5 dengan positif 1. Ya. Minus 5 dengan positif 1. Pas ya? Minus 5 kali 1 sama dengan minus 5. Minus 5 tambah 1 sama dengan minus 4. Iya, pas ya? Oke, jadi kita peroleh akar-akarnya ataupun membuat nolnya. X kurang 5 atau X tambah 1 sama dengan 0. Saya dengarkan berjelas. Dah? Maka diperoleh X-nya, X1-nya sama dengan 5, X2-nya sama dengan minus 1. Jadi kita buat kesimpulan. Untuk langkah yang pertama, tipot dengan sumbu X adalah titik-titiknya. Coba perhatikan nak, titik-titiknya. Titik yang pertama 5. Y-nya kan 0. Kemudian yang berikutnya, X2-nya minus 1 dengan 0. Ini kan koordinat X, ini Y. X-nya kan 5, Y-nya 0. Ini juga X-nya minus 1, Y-nya 0. Y-nya 0 itu dari mana? Ya dari sini. Dari awal. Ya nak ya? Oke, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu Y. Atau X-nya sama dengan 0. Ya, ini dia. Disingkat dengan tipot dengan sumbu Y. Atau itu sama dengan X-nya sama dengan 0. Ya, kita substitusikan X-nya itu sama dengan 0. Kita masukkan fungsi kuadratnya. Fungsi kuadratnya tadi apa? Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Jadi kita substitusikan bahwasanya X-nya sama dengan 0. Ya, ayo. Y sama dengan ini. Substitusikan. X-nya sama dengan 0. Berarti 0 kuadrat kurang 4 kali 0 kurang 5. Ya. Maka diperoleh 0 kuadrat sama dengan berapa nak? 0. 4 kali 0, 0 kurang 5. Maka diperoleh 0 kurang 0, 0. Kurang 5, berarti minus 5. Iya. Jadi kita peroleh tipot dengan sumbu Y adalah ayo. X-nya berapa nak? X-nya berapa? X-nya ini 0. Y-nya mana? Y-nya minus 5. Ya, ini dia. Bisa terima nak? Untuk langkah yang pertama sama langkah yang kedua? Bisa ya? Oke. Kalau bisa biar kita lanjut ke langkah yang ketiga. Ya, kita baca lagi langkah yang ketiga. Menentukan persamaan sumbu simetri. Rumusnya X sama dengan minus B
per 2A. Ya, langsung kita kerjakan langkah yang ketiga, yaitu menentukan persamaan sumbu simetri. Persamaan ya. Apa tadi rumusnya? Ya, rumusnya X sama dengan minus B per 2A. Iya. Langsung masukkan aja nak. Minus B-nya berapa? 2A-nya berapa? B-nya dulu ya. Oh, ini kita buat minus atas saja, sama itu ya. Ini dengan ini sama. B-nya berapa nak? B. Untuk fungsi kuadratnya ini, A-nya kan sama dengan 1, B-nya minus 4. Dua kali A-nya berapa? 1. Dah. Langsung. Minus kali minus positif. Jadi positif 4. 2 kali 1 2. Maka diperoleh X-nya sama dengan 2. X sama dengan 2. Ini dia persamaan sumbu simetri. Oke. Bisa terima nak? Bisa. Ya, ini langkah yang terakhir, yaitu menentukan koordinat titik puncak ataupun titik ekstrim, atau juga bisa disebut dengan titik balik. Nah, rumusnya begini. E sama dengan minus B per 2A, minus D per 4A. Ya, ayo kita kerjakan. Ya, kita lanjut ya. Ini langkah yang terakhir, yaitu menentukan titik puncaknya. Atau koordinat ya. Koordinat titik puncak atau titik ekstrim, sama aja ya. Titik puncak atau titik ekstrimnya. Udah kita kerjakan. Apa rumusnya? Iya, rumusnya E sama dengan koordinat minus B per 2A, D per 4A. Udah? Yuk, kita masukkan bersama. Minus B. B-nya tadi berapa? Minus 4. 2A. 2 kali 1. Bisa langsung ya, karena ini sama dengan yang ini tadi. Persamaan sumbu simetri tadi ya. Yang ininya aja. Yang untuk koordinat X-nya. Nah, untuk yang Y-nya, ini yang sekarang yang perlu. Y-nya ini lihat, coba perhatikan nah. Ini ada D. D itu sama dengan diskriminan. Apa rumusnya nak? Iya, rumusnya B kuadrat kurang 4A AC per 4A. Masih lanjut. Ya, sama-sama kita kerjakan. Minus kali minus minus kali minus positif. Berarti tinggal 4 per 2. Lanjut. B kuadrat. B kuadratnya, B-nya kan sama dengan minus 4. Buat minus 4 kuadrat kurang 4AC. 4A. A-nya 1. C-nya berapa nak? C-nya berapa? C-nya lihat ini ya. Ini fungsi kuadratnya. C-nya sama dengan ini. Konstanta ya. Minus 5. Bisa nak sampai sini? Menentukan diskriminannya? Bisa ya? Oke. Nah, ini 4A. 4 kali A-nya 1. 4 kali 1. Iya, maka dia peroleh. Ini sama dengan 4 per 2. Sama dengan berapa nak? 2. Nih. Minus 4 pangkat 2. 16. 4 kali 1 4. Kali minus 5 minus 20. Kali minus positif, berarti positif 20. 4 kali 1 4.
4. Maka ini 2, 16 tambah 20, 36 bagi 4. 36 bagi 4 berapa nak? 36 bagi 4 sama dengan 9. Iya, maka kita peroleh iya, ini jawabannya. Kayaknya ada yang silap. Oh iya, baru Bapak ingat. Ralat sedikit ya, ada kesalahan rumus. Rumusnya cuma di sini sih yang salah. Untuk yang ini, diskriminan. Ini sebenarnya lupa tadi ya. Ini sama dengan rumusnya ini ya, minus diskriminan. Lupa tadi Bapak. Berarti ini udah tinggal tambahin minus saja. Jadi menjadi minus. Ini pun minus. Sorry, bukan itu. Yang ini ya. Ini minus. Ini pun jadi minus. Nah, ini pun jadi minus. Jadi hasilnya 2, minus 9. Oke. Sampai sini bisa diterima nak? Gampang toh? Iya, gampang sekali. Yang penting langkah-langkahnya bisa kau kerjakan. Oke? Iya, langkah-langkahnya sudah kita kerjakan. Nah, sekarang kita menggambar. Sekarang kita tinggal menggambar daripada grafik fungsi tersebut. Grafik fungsi kuadratnya. Ya. Oke, kita gambar. Ya, ini kita lagi menggambar koordinat kartesius ya. Sumbu X dengan sumbu Y. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7, minus 8. Kenapa ini saya buat sampai minus 9? Karena di sini ada koordinatnya, titik-titiknya tadi sampai 2, minus 9. Sampai ke sini nanti. Ya. Ya seperti itu cara gambarnya. Nah, sesuai dengan sifat-sifat yang sudah kita pelajari tadi, bahwasanya jikalau A-nya itu lebih besar dari 0, maka grafiknya bagaimana? Iya, grafiknya senyum. Nah, coba lihat nak, untuk soal kita ini, A-nya bagaimana? A-nya berapa? 1. Kalau A-nya 1 berarti A-nya lebih besar dari 0. Maka grafiknya nanti iya senyum atau grafiknya terbuka ke atas. Kita buktikan apakah betul terbuka ke atas. Iya. Iya. Titik-titik tadi yang ada kita masukkan ke koordinat kartesius ini. Kita mulai dari titik untuk langkah yang pertama. Berapa nak? Iya, ini ya. 50 dengan min 1 kok min 10 min 50 berarti di mana itu nak? Iya, 5-nya di sumbu X ini, 0-nya di sumbu Y, berarti berarti di sini ya. Dia di sini. Oke, dapat kita titik yang pertama. Lanjut. Titik yang kedua, minus 1 dan 0. Minus 1. Minus 1 di sumbu X ini. Y-nya 0-nya di sumbu Y. Di ini. Jadi sini ya. Oke, nanti grafiknya itu melalui titik ini dengan ini. Oke, lanjut. Titik yang berikutnya untuk langkah yang kedua berapa nak? Ya ini. 0 dengan minus 5. 0 minus 5 berarti X 0-nya di sumbu X ini. Minus 5-nya di sumbu Y, berarti turun ke bawah. Nah, ini dia ya. Ini titik yang ketiga. Berikutnya titik yang apa lagi? Nah, bukan titik ya, tapi persamaan sumbu simetri. Iya, persamaan sumbu simetri. X-nya sama dengan 2. Kita gambarkan
garis X sama dengan 2. Kalau dikatakan X sama dengan 2 itu artinya garisnya itu memotong sumbu X di titik 2. Iya, kita gambarkan. X sama dengan 2. Ini kita gambarkan. Harus rapi ya, supaya gambar nanti kelihatan rapi. Iya. Jadi ini disebut dengan persamaan sumbu simetri. X-nya sama dengan 2. Nah, berikutnya untuk supaya jelas ini saya buat X sama dengan 2. Oke, yang berikutnya, yang terakhir apa nak? Yang terakhir, koordinat titik puncak atau titik ekstrem. Titik puncaknya berarti puncak daripada parabolanya berapa nak? Iya, 2, minus 9. 2, minus 9. Ya. 2, minus 9. 2, minus 9. Berarti 2-nya di sumbu X, 9-nya di sumbu Y. 2-nya di sumbu X, ini dia. Minus 9-nya di sumbu Y, berarti ke bawah dong. Iya, berarti di sini. Oke. Dah, sudah kita dapatkan titik-titiknya. Oke, sekarang tinggal kita hubungkan dari titik-titik yang sudah kita gambar. Kita hubungkan nanti berbentuk sebuah parabola dengan kurva terbuka pastinya. Iya. Nah, seperti yang sudah disampaikan bahwasanya yang ini apa tadi nih? Titik puncak, berarti disinilah puncak daripada parabola tersebut. Iya, kita gambarkan ya. Gambarkan. Gimana digambarnya? Kita tarik dari sini. Tarik. Ini parabola itu berbentuk garis lengkung ya, bukan garis lurus. Bedakan. Ini dia. Bentuk garis lengkung ya, bukan garis lurus. Kalau garis lurus itu bukan lagi disebut parabola, nanti disebut dengan garis lurus. Ini dia. Harus bentuk lengkungan. Ini harus bertemu. Ini kurang lengkung. Kurang lurus. Nah, ini dia. Coba lagi. Iya, ini dia. Udah. Jadi ini dia fungsi kuadrat ataupun grafik dari fungsi kuadrat Y sama dengan X kurang saya ulangi. Ini dia grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 5. Ya, ini dia grafiknya. Jelas dia terbuka ke atas. Kenapa? Karena A-nya lebih besar daripada 0. Nah, untuk persamaan sumbu simetri sendiri, itu maksudnya garis yang membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, lihat persamaan sumbu simetri yang sudah kita peroleh itu sama dengan X sama dengan 2. Nah, ini dia garisnya, ini garisnya. Ya, lihat garisnya ini membagi grafik menjadi dua bagian yang sama besar. Lihat samping kanan dan samping kiri daripada garis tersebut kan sama-sama besarnya. Nah, itu dia maksudnya. Maka dikatakan persamaan sumbu simetri. Bisa nak diterima? Bisa ya. Bisa dipahami? Bisa. Gampang toh? Ya, gampang sekali. Oke. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.